Shalom teman-teman Gerakan Pemuda GPIB. Kembali lagi di SPP Sunday The Series pada Minggu 8 Oktober 2023. Sebelum kita membaca dan mencoba memahami firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita, undang Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Kita berdoa. Tuhan kami yang Maha Kasih, yang mengetahui segala maksud dan tujuan, yang merancang segala yang baik bagi kami. Di sini anak-anak-Mu datang bersekutu padamu, berdoa atas segala pergumulan hati kami, dan berterima kasih atas segalanya untuk pagi cerah, malammu yang indah, untuk hari baru, dan segala rancangan-Mu yang tak kami pahami. Sesaat lagi kami akan membaca firman-Mu, merenungkan kehendak-Mu atas hidup kami. Bimbinglah kami Tuhan, agar kami dapat memahami-Mu, mengerti bahwa rencana dan rancangan-Mu lah yang terbaik. Dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa. Amin. Partner dalam kasih, pembacaan Alkitab pada pagi ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6 yang menyatakan, dari Makedonia ke Troas. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajahi daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani, dan 3 bulan lamanya tinggal di situ. Orang-orang Yahudi bersekongkol untuk membunuh dia ketika ia hendak berlayar ke Syria. Karena itu, ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater anak Pirus dari Berea, Aristarkus dan Secundus, keduanya dari Tesalonika, Gaius dari Derbe, serta Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Mereka berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi, dan dalam waktu 5 hari sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Teman-teman Gerakan Pemuda, tema renungan kita pada pagi ini adalah nasihat yang bagaimana? Percaya enggak? Salah satu tugas kita di dunia itu adalah memberikan nasihat. Ada nasihat orang tua kepada anak, nasihat kepada sahabat dan teman sekerja, bahkan nasihat kepada orang yang baru saja kita temui. Ada banyak alasan kenapa nasihat perlu disampaikan. Sebab panggilan dan kesempatan itu selalu ada. Pertanyaannya adalah, nasihat yang bagaimana? Hati-hati. Ada nasihat baik, namun ada juga nasihat buruk. Sebagai contoh, kitab Ayub pasal 2 mencatat tentang nasihat buruk yang dilakukan oleh istri Ayub. Kapan momentum dan apa perspektif yang harus kita gunakan saat memberi nasihat? Pertama, harus ada visi Allah. Keberangkatan Paulus ke Makedonia berdasarkan visi ilahi yang Allah anugerahkan melalui penglihatan. Kedua, tujuan utama dari sebuah nasihat adalah untuk memimpin seseorang kepada kesempurnaan dalam Kristus dan hidup sesuai kehendak Allah. Ketiga, seorang penasihat adalah orang yang memiliki kedekatan dengan Allah seperti Paulus. Dia dikuasai roh Allah, sehingga pesan yang disampaikan sesuai dengan kehendak Allah. Sobat muda, kita dipanggil untuk menjadi rekan sekerja Allah.
agar sebagai pemuda gereja kita juga bisa menjangkau dan memenangkan sesama teman pemuda kita. Dunia ini semakin dikuasai oleh orang yang jahat. Mereka ingin agar pemuda gereja berpaling dari Kristus. Namun, pemuda yang berakar dan bertumbuh dalam Kristus akan tetap dapat berkarya dengan membagikan nasihat yang tepat dan benar. Oleh sebab itu, persiapkanlah dirimu. Berikanlah nasihat yang bersumber dari Kristus, sehingga banyak teman pemuda dapat diselamatkan. Jangan takut, Roh Kudus akan menolongmu. Percayalah. Demikianlah renungan kita pada pagi ini. Mari kita tutup firman Tuhan dan pembacaan renungan ini dalam doa. Mari berdoa. Tuhan kami yang baik, Engkau yang mengetahui segalanya. Engkau yang memahami kami lebih dari kami sendiri. Engkau yang mengetahui dan selalu merancang dan jalan-jalan-Mu yang baik. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang mau dan mampu memberikan nasihat yang baik kepada siapapun. Nasihat yang bersumber atas kasih-Mu. Dan jadikanlah kami pribadi yang selalu mengajarkan kasih kepada sesama kami. Ya Tuhan, Kau sumber segalanya bagi kami. Terimalah ungkapan hati kami ini. Dalam tangan pengasihan-Mu, kami serahkan seluruhnya, Tuhan. Amin. Rekan terkasih, demikianlah renungan kita pagi ini. Sampai jumpa di SBP Sunday di seri selanjutnya. Shalom.